Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. 2 Korintus adalah surat pembelaan Paulus. Paulus dituduh sebagai hamba Tuhan yang kasar, hamba Tuhan yang tidak tahu diri, rasul yang tidak legit, yang tidak sah. Paulus dituduh tidak mengajarkan yang sebenarnya, dan di dalam jemaat di Korintus muncullah ada seseorang pemberontak, disebut di sini Adikesantos. Bahasa Yunani untuk seseorang pemberontak itu namanya Adikesantos. Ada seseorang di tengah-tengah kalian mulai menarik perhatian, mulai membawa berita dan gosip, kepercayaan masyarakat dalam tanda kutip jemaat di Korintus. Lalu mereka mulai berdiri dan menentang Paulus. Kerasulan, panggilan, dan gaya, 3 hal yang dikoreksi. Yang pertama, keabsahan panggilan Paulus, kerasulannya. Yang kedua, gaya pelayanan Paulus. Lalu mereka mulai memakai kelemahan-kelemahan itu, menarik simpati, berkumpul dan menentang Paulus. Lalu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Suratnya keras sekali. Paulus menegur mereka, marah kepada mereka, menentang mereka. Kalau ada yang merasa bahwa kerasulan Paulus tidaklah legit, silakan tunjukkan buktinya. Waktu Paulus kirim surat, Paulus sedih. Aduh, saya sudah kirim surat yang cukup keras kepada jemaat ini. Bapak ibu saudara, mengkonfrontasi orang itu tidak gampang. Tetapi sebagai seorang gembala, seorang pemimpin yang panggilannya langsung dari sorga, tanggung jawab kami adalah konfrontasi. Dan Paulus melakukan itu, dia konfrontasi. Akibatnya ini yang terjadi. Paulus bilang, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu. Surat yang keras, surat yang Paulus berdiri dan dia menghadap semua orang yang menghina, memfitnah, menyerang dia. Dan Paulus bilang, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Paulus bilang, saya tidak menyesal karena saya harus ngomong, itu kebenaran. Yang kedua, Paulus bilang, memang pernah aku menyesal. Nah, saya sudah bilang tadi, Paulus pernah, aduh itu surat kayaknya terlalu keras. Tapi ibu saudara, saya mau jujur kepada bapak ibu, kadang saya naik ke atas setelah khotbah, wih tadi api menyala. Tetapi kadang saya bilang tidak, memang itu perlu untuk jemaat bertumbuh dan dewasa, itu panggilan saya. Namun aku tidak menyesalkannya, memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Waktu membaca surat itu, oh ada banyak respon. Mereka sedih, mereka marah, ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa tidak suka. Paulus bilang, tidak apa-apa itu menyedihkan hatimu, kendati untuk seketika saja lamanya. Tapi ternyata itu tidak lama. Ayat 9 Paulus bilang begini, namun sekarang aku bersuka cita. Ternyata Titus pulang dari Korintus lapor kepada Paulus. Surat itu ternyata mengubahkan mereka, Paulus. Mereka sadar, mereka bertobat, mereka menunjukkan tanda-tanda metanoia di dalam hidup mereka. Lalu lihat ini, Paulus bilang begini, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Tangkap ini. Kadang Tuhan harus izinkan grief and sorrows, air mata dan penderitaan, supaya seseorang bisa bertobat. Saya sudah bilang, Tuhan untuk menobatkan orang dia pakai sarana. Dan sarana itu adalah manusia, atau sarana itu adalah peristiwa. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.